Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Bapak Ibu, para guru, para alim ulama, para asatidz, jemaah sekalian, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah, kita akan masuk di kajian Sahih Muslim pagi hari ini, hadis ke-456. Ya, babnya tentang bab isbatis syafa'ah wa ikhrajil muwahhidin minan nar. Bab menjelaskan ketetapan syafaat Nabi dan dikeluarkannya orang-orang muwahhidin yang bertauhid dari neraka. Berarti yang para muwahhidin dikeluarkan dari neraka, berarti mereka masuk dulu nggak Pak? Masuk dulu. Bahkan saking beratnya untuk qalbun salim, karena dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang berhak masuk surga itu qalbun salim, orang yang hatinya bersih. Nah, ayat ini ketika turun ditanyakan oleh istri Nabi, namanya Aisyah. Ya Rasulullah, andaikan aku wafat, apakah husnul khatimah? Dan cukupkah amalku agar tidak melewati checkpoint sehingga langsung direct masuk surga? Ini kira-kira kalau kita wafat Pak sekarang nih, husnul khatimah atau sul khatimah Pak? Hah? Itu pertanyaan berat. Kalau yang nanyanya Aisyah, istri Nabi, kita kayaknya pede, confident. Kalau Aisyah mah pastilah husnul khatimah. Kan gitu tuh Pak. Tapi ketika mendengar jawaban Nabi, nangis tuh Aisyah Pak. Saking apanya? Berat. Jadi Asy-Syu'ara 89, illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang berhak masuk surganya Allah, itu yang hatinya bersih. Nah, apa yang maksud dengan hati bersih? Kata Nabi, seseorang jika melakukan 4 hal ini, agak berat dia wafatnya husnul khatimah. 1, nunda-nunda kebaikan. Merespon sesuatu telat. Ya, apalagi panggilan Allah, urusan akhirat, telat tuh Pak. Allahu Akbar, baru azan. Gitu tuh Pak, ntar dulu lah. Padahal kalau kita baca ayat dalam Al-Quran, semua urusan akhirat itu mesti disegerakan. Berlarian, disegerakan, berhamburan.
133 Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Allah. Harus berlarian. Az-Zariyat 50. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Berlarianlah kepada Allah. Aku ini pemberi peringatan yang nyata. Lari itu Pak. Urusan akhirat lari. Mana lagi? Al-Jum'ah ayat 9. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Segera mengingat Allah, tinggalkan jual beli. Tuh, segera tuh, Pak. Mana lagi? Al-Maidah 48. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kalau lomba adu cepat, adu lambat, Pak. Adu cepat, Pak. Subhanallah. Tapi coba lihat urusan dunia, nggak usah disegerakan, Pak. Nyantai aja. Al-Muluk ayat 15. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Jalan aja mencari rizki Allah itu. Jalan. Enggak apa itu, enggak berlarian mencari rizki. Enggak tuh Pak. Tuh. Subhanallah. Kenapa? Rizki sudah ada ukurannya. Bapak kepala jadi kaki, kaki jadi kepala tuh Pak. Sampai lembur kita Pak. Sehingga dengan lembur Isya nggak dapat berjamaah, tahajud ketiduran karena kecapean tuh Pak. Rugi. Ya, subuh juga kesiangan. Padahal kalau sholat qobliyah subuh 2 rakaat pahalanya lebih utama ketimbang dunia dan seisinya tuh Pak. Rugi itu. Nah, kalau kita masih ngerespon kebaikan amal soleh, urusan akhirat, telat Pak, positif, su'ul khatimah. Jadi kalau gitu jangan dulu minta wafat Pak. Jangan dulu minta wafat. Yang kedua, merespon keburukan dengan keburukan. Positif itu Pak, su'ul khatimah kalau wafat Pak. Jika habit kita, tradisi kita senang merespon buruk dengan buruk, nah berat tuh Pak. Ini apalagi sekarang nih, musim pemilu nih, aduh. Subhanallah. Ya. Dalilnya apa Pak? Diejek, difitnah, senyumin aja, itu tuh ya. Subhanallah. Ngerespon keburukan dengan kebaikan. Kalau ngerespon buruk dengan buruk Pak, nah, itu belum qalbun salim Pak. Berat nggak tuh Pak? Teorinya gampang, prakteknya luar biasa. Ya, prakteknya luar biasa. Bayangkan Pak, sampai seorang Yahudi itu masuk Islam. Yahudi kelas kakap Pak, buta dia. Ya, bapaknya Ka'ab bin Akhbar. Yang tiap pagi sore melaknat Nabi itu, buta. Tapi pagi sore Nabi suapi dengan lembutnya. Nak, jangan sampai kamu dikotori oleh dakwah Muhammad. Padahal yang nyuapin dia siapa? Orang yang paling dia benci itu Pak itu. Subhanallah. Orang itu Pak masuk Islam jarang karena kita hafal Quran. Karena kita ahli tahajud. Orang masuk Islam karena apa? Akhlak kita. Ya, karena akhlak kita. Ini nanti Bapak Ibu hadir ya. Acara Maulid Nabi. Apalagi topiknya berbicara Palestina. Subhanallah. Jadi banyak sekali nih Pak sekarang nih. Denmark dulu terkenal kan. Dia bikin karikatur. Apa itu Nabi itu kan. Islamophobia di Denmark luar biasa. Tapi Bapak jangan salah Pak. Dari kasus genosida yang terjadi di Gaza. Itu parlemen Denmark. Para pejabat Denmark tuh Pak. Mengatakan bahwa imannya orang Gaza. Imannya orang Islam tidak seperti imannya kami kaum Nasrani. Itu luar biasa tuh. Denmark. Ada 2 negara Eropa itu yang akan proklamasi kemerdekaan Palestina. 1 Spanyol, 2 Denmark. Ya, 1 Spanyol, 2
dua Denmark. Dahsyat. Kenapa? Akhlak. Ya, akhlak. Subhanallah. Kalau kita merespon buruk dengan buruk, Pak, jangan dulu wafat, Pak. Minta panjangin umur dulu tuh. Ya, minta panjangin umur dulu. Apalagi nanti tanggal 25 Desember, Pak ya. Bapak sholat Id di mana, Pak? 25 Desember itu, Pak. Tunjukkan akhlak kita tuh, Pak. Ya, kita jangan menghalangi, justru kalau bisa menaburkan rahmat, Pak. Saya biasa rumah saya itu bikin nasi kebuli. Karena tetangga saya sebelah kanan Protestan, sebelah kiri Hindu. Rumah di Hankam itu kan sama, Pak, ukurannya itu kan. Jadi ketika mereka kumpul keluarga nggak cukup, maka kita bukakan pintu rumah kita, Pak. Kita gelar tikar, kita gelar karpet, kita kasih minuman, buah-buahan. Lalu mereka makan minum. Ustaz, kenapa Ustaz? Ini kok buka rumahnya, kasih kita hidangan. Ini kan hari raya kami, memangnya kenapa? Maka ketika kita buka pintu ada momen kita dialog. Ya, ada momen kita dialog. Subhanallah. Yang ketiga, kalau kita senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang, itu positif, Pak, sul khatimah, Pak. Jadi kalau punya karakter kayak gitu jangan dulu wafat, Pak. Subhanallah. Tetangga beli kulkas, kita yang kepanasan, Pak. Tetangga yang kedinginan. Subhanallah. Senang, Pak, kalau saudara muslim maju. Ya. Ini hadis-hadis kayak gini, Pak, di tepi barat jarang muncul. Ya, di tepi barat jarang muncul. Sekarang Abbas Abu Mazin dia hanya didukung oleh sekian pejabat tepi barat saja, Pak. Fatah. 2004 ada pemilu di Gaza, menang Hamas 78%. Tapi kemenangannya diboikot oleh Amerika. Karena Hamas dimasukkan dalam list teroris oleh Amerika, sehingga negara-negara Muslim ikut juga dengan list tersebut. Hamas melihat ada keburukan kalau tetap dilanjutkan kemenangan Hamas. Kenapa? Kasihan masyarakat akan jadi apa? Korban. Maka kemenangan tersebut eksekutifnya diberikan kepada Fatah. Ya, kenapa? Melihat kepentingan yang lebih besar. Apa? Rakyat. Dia malah mukul juga itu, Pak. Gitu tuh ya. Kalau kita masih senang, Pak, ngelihat saudara kita sesama muslim dengan kesusahannya, jangan dulu minta wafat, Pak. Minta panjang umur dulu tuh. Subhanallah. Makanya coba dicek, Pak, siapa yang paling kita benci? Doakan dia dalam tahajud kita, dalam rukuk kita. Makanya ada seorang ulama besar namanya Hasan al-Basri, tabi'in senior. Dia ngikutin cara Utsman berdoa. Utsman itu, Pak, dia dapat hadis dari Nabi. Kalau kau minta dunia, jangan pernah kau minta untuk dirimu. Maka mintakan kepada Allah urusan sahabatmu, saudaramu yang sedang kesulitan. Bapak Ibu belum punya rumah, ya Allah, sahabat saya belum punya rumah. Kasih rumah ya Rabb. Padahal kita butuh tuh, Pak. Pakai tendangan pisang. Nanti kita dapat feedbacknya dari doa siapa? Jibril. Walaka mithlu. Gitu tuh, Pak. Nabi itu paling senang umatnya yang mendoakan saudaranya sesama muslim. Dia nggak tahu, dia sedang didoakan oleh saudaranya tuh, Pak. Subhanallah. Orang yang sering mengamalkan sunnah Nabi yang berat-berat, Pak. Silaturahim kepada orang yang paling dibenci. Tahajud ketika ngantuk, Pak. Sedekah ketika susah, Pak. Orang yang sering mengamalkan sunnah Nabi, Pak, yang berat-berat, yang sulit-sulit, tuh, Pak. Oh, subhanallah. Itu rizkinya given, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau beramal soleh, berat tuh, Pak. Apa kata Nabi? Al-masyaqqatu al-ujratu bihasabil masyaqqah. Cobaan, godaan semakin berat, pahalanya, ya benefitnya semakin apa itu? Semakin besar.
Kita punya duit 10.000 Pak, hari itu cuma 10.000 seluruhnya. Tiba-tiba ada yang minta-minta. Dikasihin jangan Pak ya. Kalau orang sodako 1 juta, tapi lihat depositonya 1 miliar. Pak. Ada orang sodako 10.000, mungkin dia cuma hari itu punya duit segitu-gitunya Pak. Itu luar biasa tuh Pak. Kalau kita masih senang Pak melihat, makanya hati-hati nih, apalagi masa sekarang, masa kampanye debat tuh Pak ya. Jika ada kesalahan seseorang, itu jangan, kalau dia sama muslim Pak, kita doakan aja. Doakan tuh Pak. Karena dalam Islam itu politik bagian dari apa itu? Bagian dari dakwah. Kalau enggak dibumbui dakwah Pak, rugi. Kembali lagi kepada arti sebenarnya politik itu. Dari kata falaituka. Politik falaituka. Artinya apa? Kadzabtuka. Aku berhasil bohongi Anda. Jadi jurusan ilmu politik, jurusan ilmu kebohongan. Itu politik bahasa Arab, Pak. Bisa dibaca dalam kitab Fiqhul Lughah wa Sirrul Arabiyyah karya As-Sa'alabi. Ya, politik ayo falaituka. Yang keempat, illa man atallaha biqalbin salim. Rasul kalau saya wafat husnul khatimah enggak? Aisyah, kalau masih senang ngikutin hawa nafsu, ya masih senang ngikutin hawa nafsu, maka positif su'ul khatimah. Subhanallah. Kita gara-gara motor ketabrak dikit jalan Pak, ngamuk tuh Pak tuh. Bapak nasihatin aja keduanya Pak jika marah. Wahai Bapak Ibu, para calon su'ul khatimah yang dimuliakan Allah. Jika ada orang kesenggol motor tuh Pak, marah-marahan tuh Pak. Wahai para su'ul khatimah yang dimuliakan Allah tuh Pak. Subhanallah. 53 surat Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa man rahima rabbi. Jadi amarah itu, nafsu itu menjurus kepada apa? Bis-su', keburukan. Tahan tuh Pak, tahan. Berat memang Pak. Subhanallah. Kalau kita masih senang melakukan yang 4 itu Pak, jangan dulu minta wafat Pak, minta tambahan umur dulu tuh, gitu tuh ya. Haddatsani Harun bin Sa'id al-Aili, ya berarti dia aslinya Yahudi Pak. Elia, ada nama Elia, itu bahasa apa tuh Pak? Bahasa Ibrani itu, Elia. Jadi ada juga tuh, ya perawi hadis, dulunya Yahudi masuk Islam, kemudian imannya luar biasa tuh Pak. Yang kayak gitu, ini, jadi ada, dulu saya waktu kuliah, cek beberapa kitab dalam Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Sunan Nabi Daud. Yang perawi-perawi yang aslinya Yahudi dikeluarkan tuh Pak. Ketemu nih Harun Sa'id al-Aili. Kan Yahudi itu 120 Ustaz, Al-Baqarah. Lan tarda ankal yahudu wa nasara hatta tattabi'a millatahum. Jangan mengikuti orang-orang Yahudi, tidak akan pernah rela kecuali kita bergabung dengan mereka. Artinya seolah-olah Yahudi itu buruk semuanya. Bapak Ibu baca Al-Baqarah ayat 88-89. Wa qalu qulubuna qulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Wa qalu, orang-orang Yahudi berkata, qulubuna gulf, hati kami sudah tertutup. Satu-satunya bangsa bangga mengatakan bahwa mereka tersesat tuh Pak. Hanya Yahudi. Makanya kita ulang-ulang terus dalam sholat, namanya surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Yahudi Nasrani itu Pak.
Bangga dia disebut kelompok yang apa? Tersesat. Wa qalu qulubuna ghulf. Hati kami sudah tersesat. Bal la'anahumullahu bikufrihim. Bahkan Allah melaknat mereka. Nabi ketika pamannya syahid ketika perang Uhud, siapa Pak? Hamzah. Marah betul Nabi melaknat Abu Sufyan. Nabi dimarahi oleh Allah, ya Muhammad, malaka an tul'ina kadzalik. Enggak boleh seorang nabi melaknat orang kafir. Nabi melaknat non-Yahudi enggak diizinkan. Tapi ketika Quran berbicara yang kita laknat Yahudi, boleh, Pak. Dalilnya ini, Pak. 8889 Al-Baqarah. Bal la'anahumullahu bikufri. Bahkan Allah melaknat orang Yahudi karena kekufurannya. Tapi tengok Pak, penutup ayat ini. Faqalilam ma yu'minu. Sedikit sekali di antara orang-orang Yahudi yang beriman. Kalau sedikit sekali ada nggak Pak? Ada. Maka keluarlah nama seorang perawi Harun bin Sa'id al-Aili. Paham Pak ya? Nah itu dalilnya. Faqalilam ma yu'minu. Sedikit sekali orang-orang Yahudi yang beriman. Dari kalangan sahabat Nabi Ka'ab bin Akhbar, Zaid bin Aslam, Husain. Ya, kalau zaman modern sekarang Maryam Jamilah, tuh Pak. Tuh. Subhanallah. Tapi kalau Benyamin Netanyahu, wallahu a'lam Pak. Haddatsana Ibnu Wahab, diriwayatkan dari Ibnu Wahab, akhbarani Malik, diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas. An Mansur dari Mansur bin Yahya bin Umar. Qala, ia berkata, haddatsani abi, ayahku telah meriwayatkan kepadaku an Abi Sa'id Al-Khudri dari Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri ini salah seorang sahabat Nabi yang tidak lebih dari 10 orang meriwayatkan hadis-hadis bab ma'rifat, Pak. Bab hakikat, Pak. Jadi nanti kalau Bapak belajar tasawuf tuh, Pak. Dan tasawuf itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, takhalli. Meninggalkan, menanggalkan keburukan. Setelah itu, tahalli. Menghiasi, mengganti dengan kebaikan. Kalau sudah bisa ditinggalkan keburukan, diisi kebaikan, dihiasi dengan amal-amal soleh, tajalli. Maka akan muncul kemegahan, kenikmatan batin. Itu tajalli, hadis-hadisnya. Perawinya yang paling banyak yang meriwayatkan itu Abi Sa'id Al-Khudri. Itu tuh Pak. Sedangkan hadis-hadis takhalli Pak, nah, itu Anas bin Malik, ya, Abu Hurairah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, yudkhilullahu ahlal jannati al-jannata. Allah memasukkan ahli surga al-jannata ke surga. Yudkhilu man yasha. Allah memasukkan mereka yasha sesuai kehendak Allah. Makanya Bapak ketika beribadah yang dicari pertama apa dulu tuh Pak? Ridho Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Mulai Pak. Saya meresmikan pesantren tahfiz Quran di Bogor. Ya, sahabat saya itu Pak, modalnya nekat aja Pak, modalnya nekat. Yang bisa mengalahkan kekuatan, kecerdasan, ya pokoknya kekokohan tuh Pak. Hanya apa tuh Pak? Kenekatan tuh Pak. Jadi kalau Bapak berjuang nggak nekat, berat Pak. Apalagi melawan apa? Super power, susah. Orang Gaza nekat nggak tuh Pak? Nekat. Pahlawan kita nekat nggak? Nekat tuh Pak. Jazakallah khairan. Nah, dikasih modal oleh Allah. Santrinya berapa? 40. Ya. Yang 40 itu, yang 40 dari santri-santri yatim saya. Saya kasih modal ya antum 40 santri. Tapi gini, antum mendirikan pesantren tahfiz Quran, antum udah izin dulu nggak? Kepada Allah yang punya Al-Quran. Paham nggak Pak? Udah izin dulu. Kenapa? Allah memasukkan hambanya ke surga, itu sesuai kehendak Allah tuh Pak. Allah memasukkan ahli surga ke surga, itu sekehendak Allah. Mana suka.
Rata-rata Pak, urusan Allah meninggikan derajat, Allah memasukkan ke surga. Itu ayatnya mayyasha. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah Allah yang memberikan kerajaan, kekuasaan. Maka Allah memberikannya kepada orang yang Allah kehendaki. Walaupun menurut kita Pak, masa sih dia Pak? Perasaan pinteran kita Pak, jagoan kita. Nggak bangga kita tuh Pak. Subhanallah. Tapi masalahnya Allah mau Pak. Subhanallah. Paham nggak Pak? Disitulah dalam perjuangan kita jangan sombong Pak. Kenapa? Karena yang punya kekuasaan, punya kerajaan Allah. Allah ngangkat sekehendak Allah, semaunya Allah Pak. Maka tambatkan perjuangan kita, akad kita, hati kita, niat kita hanya kepada siapa Pak? Allah. Kalau Allah mau, subhanallah. Gitu tuh ya. Suka nggak suka. Dia adalah pemimpin, betul nggak tuh Pak? Suka nggak suka. Itulah imbas dari firman Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Agar apa? Menghilangkan ujub dari kita. Perasaan kita layak betul ahli surga. Perasaan kita layak betul jadi pemimpin. Ya. Ada calon salah seorang pemimpin dari republik ini datang ke seorang ulama petani di Karawang, Pak. Pak, jangan sampai ujub, Pak ya. Nasihatnya gitu, Pak. Jangan sampai sombong, Pak ya. Nah, Bapak cerdas. Tapi membeli kerajaan Allah bukan dengan kecerdasan. Bapak pinter. Tapi membeli kekuasaan Allah bukan dengan kepinteran. Fakta di lapangan kita semua tahu, betul nggak Pak? Maka rendahkan diri Bapak serendah-rendahnya. Nangis beliau tuh Pak. Ya. Termasuk sebagian di antara yang hadir kalau jadi pendukungnya, jangan pernah sombong tuh Pak. Ya. Coba lihat. Ila jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika datang pertolongan Allah, untuk mendatangkan pertolongan Allah Pak, syaratnya dua. Apa itu? Fasabbih wastaghfir. Sucikan Allah, minta ampun kepada Allah. Berarti apa tuh Pak? Ketawaduan. Karena hak prerogatif untuk kekuasaan, kerajaan, power tuh Pak. Yang punya hanya siapa? Allah. Walaupun mereka misalkan pakai ini, pakai itu tuh Pak. Itu cuma alat dunia saja. Betul nggak Pak? Bapak mudah-mudahan nggak paham yang saya omongkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah memasukkan hambanya ke surga, itu sekehendak Allah, Pak. Karena saya punya sahabat di salah satu kementerian, eselon 1 Pak Wahyudi. Ya, eselon 1. Dia yang paling diprediksi nggak mungkin jadi eselon 1. Yang lainnya, profesor doktor. Subhanallah. Tapi yang jadi beliau itu, ya Pak, perbagus hubungan Bapak dengan Allah. Setelah itu, udah Bapak pasrah aja. Dikasih jalan tuh Pak. Ya, apa dikasih jalan? Pak Menterinya sakit Pak. Pak Menterinya sakit. Terus sakitnya kata dokter nggak sakit medis karena secara medis apa?
Sehat. Ustaz, bisa ngedoain nggak big boss saya? Saya bilang, saya nggak bisa ngedoa. Nabi aja nggak boleh ngedoakan kan begitu. Ketika Hasan Hussein katanya ini akan dipenggal kan. Coba kita ikhtiarkan aja. Nah, tapi syaratnya Bapak mesti ikut dengan saya. Ikut tuh Pak. Atas izin Allah sembuh. Subhanallah. Dari situ tuh Pak, jadi akrab tuh Pak. Akhirnya apa? Keluarganya. Udah Pi, dia yang jadi dirjen. Jadi itu Pak. Jadi ketika Allah mau semesta bergerak tuh Pak. Paham gak Pak? Ya. Padahal nilainya paling bawah. Boleh nggak menteri langsung mengangkat Pak Wahyudi? Boleh. Nilainya paling bawah tuh Pak. Ya. Ada aja caranya tuh Pak. Itulah disebut dengan kehendak Allah. Makanya kita punya kehendak, Allah punya kehendak. Bisa jadi kehendak kita nggak sesuai dengan kehendak Allah. Maka ikutilah kehendak siapa Pak? Kehendak Allah. Kata Nabi, riwayat Abi Sa'id Al-Khudri, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah beriman di antara kalian hingga hawa nafsunya ikut dengan keinginan Allah. Pak. Ikut dengan kehendak Allah. Subhanallah. Gitu tuh Pak. Wa yudkhilu ahlan nari an-nar, dan Allah memasukkan penghuni neraka kepada neraka. Tsumma yaqul, kemudian dia berkata, Allah berfirman, unzuru man wajadtum fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min imanin fa akhrijuh. Kata Nabi mengulangi firman Allah, lihatlah oleh kalian, man wajadtum, orang yang kalian temukan, fi qalbi, di hatinya, mithqala habbatin, ada sebiji sawi, min imanin, dari keimanan, fa akhrijuh, keluarkan wahai malaikat. Keluarkan wahai malaikat. Tapi sayang Pak, jangan imannya sebiji sawi Pak, rugi itu. Ya, tenang aja, yang penting sebelum wafat Islam. Walaupun kita digodok, ujung-ujungnya masuk neraka. Jangan begitu tuh Pak. Kalau minta surga, mintanya apa tuh? Firdaus. Kalau bisa jangan kena checkpoint dulu. Berat Pak. Namun, memang agar direct, nggak transit dulu di neraka juga berat. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran, surat Maryam, ayat 71-72. Wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Nadif, baca artinya Nadif. Ada nggak? 7172 Maryam. Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali masuk neraka dulu, Pak. Allahu Akbar.